Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani, NIM 40118032. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi Excel. Fungsi Excel yang pertama yaitu fungsi Excel FV atau Future Value. Digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Nah, formulanya sama dengan FV Future Value buka kurung rate yaitu suku bunga, koma n per jumlah periode. Nah, di sini bisa menggunakan titik dua jika tidak bisa menggunakan koma. Nah, n per, koma negatif PMT atau nilai angsuran tetapnya, koma PV present value, koma tipe tutup kurung. Nah, kenapa di sini PMT-nya itu menggunakan negatif supaya nanti nilai formulanya itu bisa bernilai positif. Nah, untuk PV sama tipenya itu bersifat operasional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Nah, contoh soal FV-nya yaitu Erna mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 3 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun. Berapa total uang Erna setelah 4 tahun? Nah, di sini diketahui bunganya itu ada 15%. N-nya jumlah periodenya itu ada 4 tahun dan PMT-nya jumlah angsuran tetapnya itu ada 3 juta rupiah. Nah, yang ditanyakan total uang Erna selama 4 tahun. Nanti kita akan bahas di Excel. Untuk fungsi Excel yang kedua yaitu fungsi Excel PV atau present value digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Nah, yang tadi kan FV itu digunakan untuk menghitung nilai investasi di masa yang akan datang. Sedangkan kalau PV itu menghitung nilai investasi aset pada saat ini. Nah, formulanya sama dengan PV present value buka kurung rate yaitu suku bunga, koma n per jumlah periode, koma PMT nilai angsuran tetapnya, koma negatif FV future value, koma tipe tutup kurung. Nah, FV-nya tadi menggunakan negatif supaya nanti nilai formulanya itu bisa bernilai positif. Nah, untuk FV sama tipenya ini bersifat operasional yaitu bisa diabaikan jika tidak diperlukan. Contoh soal PV yaitu Erna mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 3 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun. Setelah 4 tahun ia berharap uangnya itu akan berjumlah 17 juta rupiah. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Nah, rate-nya bunganya itu ada 15%. Jumlah periodenya ada 4 tahun, PMT-nya itu jumlah angsuran tetapnya itu ada 3 juta rupiah dan FV-nya future value-nya itu 17 juta rupiah. Nah, yang ditanyakan present value-nya itu berapa? Nanti kita akan bahas juga di Excel. Untuk yang ketiga, fungsi Excel PMT atau periodic payment for an annuity digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap tahunnya atau setiap tahun pembayarannya. Nah, formulanya itu sama dengan PMT kurung buka rate atau suku bunga, koma n per jumlah periode, koma negatif PV present value, koma FV, koma tipe. Contoh soal PMT yaitu Erna membeli sebuah laptop merek Acer seharga 6 juta rupiah secara kredit dengan bunga 20% per tahun dicicil selama 4 tahun. Erna membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? PV-nya itu present value-nya itu ada 6 juta, sedangkan rate bunganya itu ada 20% dan jumlah periodenya itu ada 4 tahun. Yang ditanyakan PMT-nya itu maksudnya berapa angsuran yang harus Erna bayar. Nanti itu juga akan dibahas di Excel. Nah, selanjutnya yaitu fungsi Excel IPMT dan BPMT. Nah, formula PMT adalah formula untuk mencari nilai angsuran tetapnya anualitas. Nah, dalam pengembangannya untuk mencari nilai angsuran tetap ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada IPMT dan BPMT. Nah, IPMT sendiri itu adalah bunga asuransi atau interest payment. Artinya untuk menentukan bunga pada periode ke N atau tahun ke N. Nah, formulanya yaitu sama dengan IPMT kurung buka rate
suku bunga tadi, koma per periodenya, maksudnya periode tahun keberapa, koma n per-nya itu jumlah periode, koma negatif PV present value, koma FV, koma tipe tutup kurung. Nah, sedangkan yang PPMT adalah angsuran pokok atau principal payment. Nah, itu digunakan untuk mencari angsuran periode ke N atau tahun ke N. Nah, formulanya sama dengan PPM kurung buka rate suku bunga, koma per periode tahun keberapa yang ditanyakan, koma n per itu jumlah periode, koma negatif PV yaitu present value, koma FV, koma tipe dan tutup kurung. Contoh soal IPMT dan PPMT. Yang pertama, Erna membeli sebuah laptop merek Acer seharga 6 juta rupiah secara kredit dengan bunga 20% per tahun, dicicil selama 4 tahun. Erna membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ketiga? Nah, di sini sudah jelas present value-nya itu ada 6 juta rupiah, rate-nya bunganya itu ada 20% dan jumlah periodenya ada 4 tahun. Nah, yang ditanyakan itu periode ke tahun ketiga. Sedangkan nah di sini tuh yang ditanyakan IPMT itu kan interest itu kan bunga, maka yang ditanyakan adalah bunga pada tahun ke-3 atau periode ke-3. Kalau sedangkan PPMT itu menanyakan tentang besar angsuran pada tahun ke-3. Besar angsurannya itu berapa? Fungsi Excel yang terakhir yaitu fungsi Excel N per atau jumlah periode. Nah, jumlah periode maksudnya itu jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Nah, formulanya sama dengan N per jumlah periode buka kurung rate yaitu suku bunga, koma negatif PMT nilai angsuran tetapnya, koma PV, koma FV, koma tipe saya ulangin lagi ya, N per kurung buka N rate, koma negatif PMT, koma PV, koma FV, koma tipe tutup kurung. Untuk contoh soal N per-nya jumlah periode itu yang Erna membeli sebuah laptop merek Acer seharga 6 juta rupiah secara kredit dengan bunga 20% per tahun. Erna membayar angsuran secara tetap sebesar 2.155 sekian. Berapa tahun cicilan laptop lunas? Nah, yang ditanyakan di sini tuh jumlah periodenya berapa periode lagi? Maksudnya dalam melunasi cicilannya itu dia bisa menghabiskan berapa periode. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh-contohnya soal tadi sudah saya ringkaskan dalam seperti ini. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu contoh FV. Nah, FV future value tadi itu Erna mendepositkan uangnya di bank itu sebesar 3 juta rupiah setiap tahunnya. Nah, kemudian dengan bunga 15%. Nah, yang ditanyakan itu berapa jumlah uang Erna setelah 4 tahun tabungkan tadi. Nah, jadi itu rumusnya sama dengan FV buka kurung itu N rate titik 2, kemudian N per titik 2 negatif setelah itu ditutup kurung negatif PMT, setelah itu di enter klik. Nah, jadi jumlah uang Erna selama 4 tahun itu jumlahnya 14.980 sekian. Nah, untuk yang kedua yaitu contoh PV present value-nya. Itu kan soalnya kan tadi Erna itu mendepositkan uangnya di bank itu setiap tahunnya itu sebesar 3 juta dengan bunga 15% per tahun. Setelah 4 tahun ia berharap uangnya itu 17 juta. Nah, berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya?
Jadi langsung saja ya rumusnya, itu sama dengan kemudian PV kemudian kurung buka itu rate bunga, kemudian titik koma, kemudian n per titik koma, nah terus BMT titik koma, nah negatif itu FV, nah tinggal ditutup kurung, di enter, klik. Nah jadi PV-nya atau present value-nya itu untuk yang saldo awalnya itu yang ada di rekening Irna itu sebesar Rp1.154.000 sekian. Nah kemudian contoh selanjutnya itu yaitu contoh PMT-nya. Contoh PMT-nya tadi kan soalnya Irna membeli sebuah laptop Acer seharga Rp6.000.000. Nah kemudian secara kredit dengan bunga 20% per tahun dicicil selama 4 tahun. Nah Irna membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Nah caranya PMT-nya itu sama dengan kemudian PMT kurung buka, rumusnya tadi rate-nya diklik, nah titik ke koma, kemudian n per titik koma, kemudian negatif PV, nah titik koma, tutup kurung, diklik, dah di enter. Jadi Irna itu harus membayar angsurannya itu sebesar 2.317.000. Oke, untuk selanjutnya contoh IPMT dan PPMT yang saya jadikan satu tadi. Yang Irna itu membeli laptop Asus seharga 6 juta dengan bunganya itu 20% dengan cicilan periodenya itu jumlah periodenya ada 4 tahun. Nah yang ditanyakan itu kalau IPMT itu bunga selama besar bunga pada tahun ke-3. Nah itu sama dengan IPMT sama dengan IPMT kemudian buka kurung, rumusnya tadi kan rate bunganya diklik, kemudian titik 2, setelah itu per periodenya 3 tahun, kemudian n per-nya jumlah periodenya, setelah itu negatif PV, tutup kurung, klik, dah. Jadi untuk IPMT tadi untuk besar bunganya itu periode tahun ketiga itu sebesar 708.000 sekian. Untuk PPMT-nya ditanyakan tadi jumlah angsuran pada tahun ketiga itu berapa? Sama dengan kemudian PPMT kurung buka itu tadi rate titik 2, kemudian periode titik 2 n per titik 2 negatif PV, ya kan, negatif PV sama rumusnya, kemudian tutup kurung, klik. Nah jadi angsurannya pada tahun ketiga periode ketiga itu sebesar 1.609 sekian ribu rupiah. Nah untuk yang terakhir yaitu contoh
N per mencari jumlah periode. Nah, jumlah periode soalnya tadi kan Irna membeli sebuah laptop Acer seharga 6 juta secara kredit. Nah, dengan bunganya 20%, kemudian angsurannya itu sebesar 2.155.000 sekian. Ditanyakan itu jumlah periodenya itu berapa tahun dalam menyelesaikan angsuran sebanyak 2.155.000 itu diangsur berapa tahun. Oke, maksudnya berapa kali dalam setahunnya. Maaf maksudnya dalam 6 juta itu diangsur jumlah periodenya itu ada berapa. Nah, kemudian di sini sama dengan rumusnya dimasukkan sama dengan N per maaf sama dengan N per kurung buka rumusnya rate titik 2 kemudian negatif PMT titik 2 kemudian PV tutup kurung diklik. Nah, jadi angsuran maka lama cicilan laptop yang akan dibayar Irna itu selama 4 periode. Nah, itu tadi beberapa contoh soal beserta cara pengerjaannya di Excel. Nah, dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf bila ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.